maka jauhkan bebon narkoba. Betul apa betul? Takbir! Pemuda harapan bangsa, pemudi Skardiani, ambil sampanmu masuk ke lautan, patah pendayungmu, tanganmu kau jadikan, robek layarmu, bajumu kau gantikan, pecah sampanmu, berenang di lautan. Dari Langkahan sampai Terus Usawang, sinan ke batasan Aceh Utara, lendang di sino tuotat goyang, tapi rayu harapan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwatan syadidah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dhawin nufusiz zakiyah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الحديث الدين في يد الفتى صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama, buat langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja kehadiran Allah yang Rabbul Ghafur, yang nikmatnya tak bisa diukur walaupun telah diupayakan oleh profesor dan insinyur. Selawat beriringan dan salam marilah kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir yang gagah berani, seorang tokoh yang tidak pernah menokoh, seorang pemimpin yang tidak pernah memakai dasi. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah membantu perjuangan baginda Nabi demi kemenangannya agama Islam yang kita cintai. Ta'zim wa takrim yang mulia kepada Abu beserta keluarga, kepada Ayah Haji beserta keluarga, kepada seluruh dan guru yang masih bernaung di daerah Darut Talibin Masda Ketapang dari istimewa, kepada Don Hakim yang arif lagi bijaksana yang menilaikan kita dengan seadil-adilnya. Hadirin ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dikala kita melihat berbagai macam fenomena yang terjadi terhadap generasi muda, tidak hanya mereka yang non muslim, para generasi Islam pun ikut lebur dalam langkah kehancuran, di mana narkoba dijadikan sebagai santapan, budaya barat dijadikan sebagai pakaian, pergaulan bebas menjadi kelaziman. Na'udzubillah. Sungguh disayangkan. Padahal hakikat dari generasi Islam adalah sebagai estafet kepemimpinan. Sebagaimana sejarah telah membuktikan di mana kejayaan Islam tidak luput dari perannya generasi Islam. Begitupun sekarang dan di masa yang akan datang. Generasi Islamlah yang menjadi tokoh utama untuk mewujudkan sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Maka mengingat betapa pentingnya peranan generasi Islam terhadap nusa dan bangsa, maka Al-Fakir ingin mengutarakan sebuah syarahan singkat yang bertema generasi-generasi Islam adalah sebagai estafet kepemimpinan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Hadirin ma'asyaral muslimin, santriwan, santriwati yang kita cintai dan kita banggakan.
Berbicara dengan kata-kata generasi. Generasi bukan sekedar memiliki ilmu perguruan tinggi, baik ekonomi maupun lain sebagainya. Lalu bagaimanakah makna generasi yang sebenarnya hadirin? Makna generasi yang sebenarnya ialah para generasi yang masih berpegang teguh dengan ajaran ilahi dan sunnah Rasul. Kenapa saya katakan demikian hadirin? Dikarenakan apabila generasi Islam kita saat ini berlepas tangan terhadap ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul, itu suatu tanda dan bukti yang bahwa para generasi Islam kita saat ini memiliki iman dan akidah yang lemah. Hal itu yang harus kita takutkan hadirin. Dikarenakan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah kalian takut apabila kalian tinggalkan generasi-generasi di belakangmu dalam keadaan lemah. Bertakwalah kamu kepada Allah, berkatalah dengan perkataan yang benar. Hadirin, itulah firman Allah yang mengingatkan kita agar memiliki kekhawatiran bila sepeninggalan kita muncul generasi-generasi yang lemah, baik lemah ilmunya, lemah kerjanya, bahkan yang paling kita khawatirkan adalah kelemahan iman dan akidahnya. Sebab dalam membangun generasi Islam sebagai pemimpin, kekuatan umur dan fisik harus dilandasi dengan kehandaian dengan iman. Albert Einstein pernah berkata, ilmu tanpa agama akan buta, agama tanpa ilmu akan lumpuh. Hadirin, kelemahan apakah yang harus kita waspadai hadirin? Profesor DRBA Habibie, mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim, pernah berkata, ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai terhadap generasi-generasi Islam kita saat ini. Yang pertama, kelemahan ilmu. Yang kedua, kelemahan kerja. Yang ketiga, kelemahan harta. Bahkan yang paling kita khawatirkan adalah kelemahan iman dan akidahnya. Sebab dalam membangun generasi Islam sebagai pemimpin, kekuatan umur dan fisik tetap harus dilandasi dengan kehandaian iman. Kenapa beliau mengatakan demikian hadirin? Dikarenakan apabila generasi Islam kita saat ini memiliki iman dan akidah yang lemah, apakah dapat dipastikan yang bahwa kita masih berada di bawah kepemimpinan orang Islam? Apakah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh tetap tegak menjadi masjid? Tidak, mustahil hadirin. Kita akan berada di bawah kepemimpinan orang kafir. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh tidak tegak menjadi masjid, dikarenakan mayoritasnya generasi Islam memiliki iman dan akidah yang lemah. Hal itu yang harus kita takutkan hadirin, dikarenakan para generasi Islam memiliki ilmu dan akidah yang lemah. Hadirin, ma'asyaral muslimin, dan hakim yang arif lagi bijaksana, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Coba kita lihat betapa banyaknya generasi Islam yang sudah terjerumus ke dalam pecandu narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya. 50% generasi Islam hasil survei Kepala Badan Narkotika di Kepatihan Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 2011 mengatakan transaksi narkoba sejak tahun 2003 sampai 2010 meningkat tajam hingga 300%. Maka dengan demikian, wahai para saudaraku, jauhilah daripada bobot narkoba. Betapa banyaknya generasi-generasi Islam yang harus hilang masa depannya. Betapa banyaknya istri-istri yang harus hilang suaminya, bahkan suaminya jatuh dalam pelukan-pelukan wanita penggoda. Itu disebabkan oleh narkoba. Maka jauhkan bobot narkoba. Betul apa betul? Takbir. Kemudian kata metropolitan di negeri ini, hasil survei BKBN pusat mengatakan 51% remaja di Yogyakarta, 52% remaja di Medan,
53% remaja di Surabaya yang pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Bahkan fakta dan realitas sekarang ini, para generasi muda saat menyampaikan rasa gembira, tidak hanya berjabat tangan dan adu pipi, bahkan kecup bibir di depan umum mulai dibudayakan, yang dasarnya budaya orang barat yang melakukannya. Tapi sekarang di negeri kita sudah berada. Itulah hadirin dampak langsung yang bahwa generasi Islam kita saat ini memiliki iman dan akidah yang lemah. Hal itu yang harus kita takutkan, dikarenakan tidak bisa kita bayangkan apa yang terjadi di masa yang akan datang bila mayoritasnya generasi Islam memiliki iman dan akidah yang lemah. Maka dengan demikian, wahai para pemuda harapan bangsa, pemudi Sekar Belati, ambil sampanmu masuk ke lautan, patah pendayungmu, tanganmu kau jadikan, robek layarmu, bajumu kau gantikan, pecah sampanmu, renangi lautan demi mencapai pulau kesuksesan. Nah hadirin, untuk mencapai pulau kesuksesan, berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar memiliki ketaatan dan keimanan yang teguh, serta memiliki panduan dalam berjuang. Kenapa saya katakan demikian hadirin? Dikarenakan Perdana Menteri Yitro-Lia ketika awal rencananya ingin menjajah dunia Islam, ia berpidato di awal pertemuannya, bila kita ingin berhasil untuk menjajah dunia Islam yang mayoritasnya penduduk Islam, maka yang paling utama kita lakukan adalah bagaimana upaya untuk menjauhkan mereka dari kitab ini, sambil ia mengangkat Al-Quran agar mereka buta terhadap isi kandungannya. Dan dengan hal itu kita tidak bisa menaklukkan mereka selama mereka masih berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Dan dengan hal itu pula kita tidak bisa mengalahkan mereka. Begitulah ungkapannya hadirin. Jadi sangat kita takutkan apabila para pemimpin kita tidak berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka dengan demikian, para generasi Islam, para pemimpin Islam sudah sepatut dan selayaknya untuk mencontohkan pemimpin-pemimpin pada zaman dahulu. Di antaranya seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah di usia yang sangat muda menjadi pemimpin. Di masa kepemimpinannya, umat Islam berada pada tingkat kemakmuran sehingga dilestarikan pada masa itu. Dokter susah mencari rakyatnya yang pasiennya yang sakit, dikarenakan tidak ada orang yang sakit. Dan begitu pula para orang kaya susah untuk mencari rakyatnya yang miskin untuk menerima sedekahnya, dikarenakan tidak ada orang yang miskin. Begitulah hadirin, para generasi Islam sangat berpengaruh terhadap nusa dan bangsa. Majunya bangsa dan negara itu sangat tergantung dari perannya generasi Islam. Maka hadirin, dengan demikian maka dengan demikian kita yang masih ada kesempatan belajar teguh, mengajar teguh agar memiliki keimanan dan ketaatan yang teguh sebagaimana pemimpin-pemimpin pada zaman dahulu. Maka dengan demikian, agar kita menjadi pemimpin-pemimpin seperti pada zaman dahulu, maka kita tetap berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka dengan demikian hadirin, kita generasi Islam yang dasarnya kita lahir dari orang Islam, maka jangan hilangkan kesempatan kita untuk meneruskan bangsa-bangsa Islam yang taibatun Rabbul Ghafur. Maka hadirin, yang dapat kita ambil kesimpulan dari syarahan di atas yang bahwa para generasi Islam adalah sebagai pemegang estafet kepemimpinan. Majunya bangsa dan negara itu sangat tergantung dari perannya generasi Islam. Apabila para generasi Islam
menemui dirinya dengan ilmu pengetahuan yang benar, maka kegemilangan Islam mendatang, tinggal tunggu waktunya. Dan apabila kita tidak menemui diri kita dengan ilmu pengetahuan, maka kokohlah kebodohanmu hingga sepanjang masa. Maka dengan hal ini, mari kita tanggung jawab bersama agar tidak meninggalkan generasi kita dalam keadaan lemah. Maka intisari yang bahwa majunya bangsa dan negara itu sangat tergantung dari perannya generasi Islam. Apabila kita masih berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka Islam tetap jaya. Dan dengan hal ini, maka siapkan mentalmu untuk menjadi pemimpin. Cukup sekian daripada pidato singkat saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan semangat kepada peserta kitanya, luar biasa. Yang bersantampil bernama Tunku Syahrul Ramadan dari Blangwu. Beliau utusan dari kabilah Al-Makkatul Mukarramah. Luar biasa. Dengan berakhirnya nomor peserta 6, maka berakhir pula perlombaan pidato tingkat aliyah antar kabilah Dayah Darut Talibin Masda Ketapang. Selanjutnya kita lanjutkan dengan perlombaan baca kitab tingkat sanawiyah 1. Ya, kiban apa kam lagu? Nyo suwata heuy